doang. Bener sih, bener. Gue setuju. Sama lah kayak gue ketika bikin podcast ini gitu ya. Gue ketika bikin awal gitu. Apa ada orang mau dengerin orang ngomong sejam? Yang penting lu berkarya kan. Ya itu gue buat aja udah terus. Buat aja bodo amat. Gak ada yang nonton, gak ada yang nonton. Lama-lama tiba-tiba meledak gitu aja udah Itu tiba-tiba. bisa belasan juta yang nonton kan gitu. Gitu. Tapi ketika lu berpikir udah di awal udah mikir nih ada duitnya apa enggak nih nanti gimana dan sebagainya. Maju mundur Maju deh. mundur nggak jalan-jalan. Benar. Maju mundur. Kalau nggak meledak gimana ya? Kalau nggak ada yang suka gimana ya? Nggak jadi-jadi. Makanya gue bikin aja. Gagal ya gagal. Ya gagal, nggak jadi masalah. Bener nggak? Gagal. Banyak lagu. Karena hidup lu dari kecil sudah sering mengalami kegagalan. Itu Iya, dan itu menjadi biasa sama kayak gua. Ya biasa gagal gitu loh. Ya udah gitu, kayak nggak pernah gagal aja dalam hidup gitu kan. bener. Ya udah gagal. Jadi ya nothing tulus aja. Gue sampai saat ini gua mau bikin lagu, bikin. Studio ada gitu kan. Udah. Sekarang nggak usah. Ini meledak nggak ya? Ini nggak? Iya. Enggak. Jadi gue ceritain benar. Tapi pada saat gue bikin ini, bikin studio ini doang nih. Kan sebenarnya studio ini tuh termasuk mahal pak. Ini nih studio ini. Mahal, Ded. Gara-gara apa? Suara harus kedap. Jadi kan atap dibenerin lagi ya. Kompleknya kan Bener. Jadi suara harus kedap, listriknya harus kedap, peralatan apa segala. Pokoknya mahal lah gitu. Terus waktu itu gue ngobrol sama teman-teman gue gitu ya. Ada sama cewek gue juga gitu. Terus ngobrol, yakin bikin beginian? Dan kalau nggak ada yang denger gimana? Orang ngomong sejam mau lo didengerin di YouTube gitu kan gue bilang. Terus gue bilang gini deh, udah deh, bikin dulu deh. Duitnya ada ya gitu. Kalau nggak ada duitnya kita ngomongnya berbeda pasti ya. Duitnya ada ya soalnya ya. Udah bikin dulu. Masalah jalan nggak jalan, bodo amat, bikin dulu. Udah jalan nih, gue bikin jalan. Yang nonton nggak ada bro awal-awal bro. Karena di zaman itu siapa yang mau dengerin orang ngobrol sejam ya kan? Yang nonton nggak ada. Udah biarin terus saya jalan. Sampai akhirnya meledak. Nah begitu meledak, gue berpikir kalau dulu gue berpikirnya ragu-ragu, aduh nggak jadi. nggak jadi loh. Nggak jadi deh, bener. Lu kan suka bikin program dan apa-apa gitu kan. Kalau misalkan program ini di TV ini nih, harus oke nih, harus oke. Maju mundur pasti lama. Bener. Tapi kalau udah nih, ini aja dulu gitu. Dan orang-orang itu taunya lu adalah ketika lu berhasilnya. Sama, orang tahu gue ketika gue berhasilnya. Mereka nggak tahu berapa program TV gue yang ditolak. Iya. Diputusin kontrak. Ya kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Iya kan? Betul. Kontrak masih ada, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udahan mah udahan aja. Iya. Orang-orang tuh nggak tahu sebetulnya. Jadi dia tuh hanya melihat kita yang sekarang punya mobil, punya rumah gitu. Itu yang pelajaran yang gue dapet ya. Gue dulu ketemu sama Parto, ketemu sama Pak Haji Jojon dan yang lain-lain. Gue ngobrol. Yang gue tanyain adalah prosesnya. Bukan kebanyakan sekarang nanya, Kang Sule hebatnya sekarang gue udah punya mobil, gimana tuh caranya? Kan? Gimana tuh caranya? Iya, bukannya prosesnya yang dia tanya, prosesnya gimana? Makanya gue sering kasih tahu sama mereka yang pengen tahu, ya gue harus berusaha, mental dan yang lain-lain gitu. Harus berani lu gagal. Gue juga dulu dulu zamannya di Indosiar tuh pesta, gue nggak masuk, gagal. Humor ala mahasiswa waktu itu masih SMA. Kita nipu tuh, bikin nomor induk mahasiswa. Gua ikutan, gagal. Yang menang Untung Blangkon. Terus si Denny Cagur tuh kan ketiga. Kontrak sama RCTI. Gagal. Dan lu gagal. Dari tahun berapa deh gua? Lu di API ya ininya? Gua dari 94. Enggak, lu berhasil di mana sih? API. API kan, benar Iya, kan? 2005. 2005. Gue dari 94 mulai ngelawak tuh 94. Ikutan lomba ini gagal, lomba ini gagal. Ada yang juara juga, ada yang enggak juga. Tapi kan orang nggak ngeliat ini kan, bro. Nggak lihat. Orang nggak lihat. Nggak lihat. Tiba-tiba enak, hokinya bagusnya Sule ya. Tiba-tiba naik. Hokinya bagus. Tiba-tiba naik. Ya. Banyak deh dia ngomong gitu. Tiba-tiba naik di ini ya. Gue percaya tuh hoki tuh gini bro. Lu punya kemampuan, lu nggak berhenti, ketemu momen. Nah, itu hoki tuh. Iya. Sebetulnya kita punya hoki, tapi bagaimana caranya kita menyambut hoki itu sebetulnya? Iya, nggak bisa ditungguin aja. Ada hoki kita diam di rumah membuat apa? Itu sama kayak gue ingat banget acara The Master. Wah, heboh kan The Master dulu kan. Oh itu ya. Lu tau nggak? Gue pernah nawarin ke salah satu TV. Ditolak. Bukan ditolak pak. Hah? Bukan ditolak. Ditolak masih mending. Terus?
bagus nih. Tapi kita mau ambil, tapi Mas Dedi bantuin kita nggak mau ada Mas Dedinya di TV. Sumpah. Karena pada saat itu gue udah nggak ada acara TV, jadi gue udah lama hilang. Oke. Nah, ya nanti kita mau pakai si A, si B, sama si C gitu. Nah Mas Dedi tolong bantuin kita dari belakang. Acaranya diambil tapi itu digituin. Wah mau gue. Dan The Master hampir ditolak berapa TV. Semua nolak. Dalam pengertian gini, gue sampai waktu itu sampai berpikir loh. Karena mereka nolaknya gini Mas, siapa yang mau nonton acara sulap ditanding? Iya benar. Acara sulap ditandingin tuh siapa yang mau nonton kan? Mendingan Mas Didi main show sendiri gitu. Nah, tiba-tiba begitu diambil jalan, wah heboh luar biasa, wah gila, wah punya acara The Master gini. Nah ada tuh yang tahu ceritanya gue nyamperin TV satu-satu, dicuekin, didiemin, ditolak, nggak ada yang tahu itu semuanya. Proses. Mahal itu proses. Casting. Lu pernah casting? Dan kemana-mana ditolak. Casting kuis itu ditolak. Nggak lucu. Udah. Banyak sering ngalamin hal gitu. Cuman uniknya nih gue masuk ini ya. Iki tuh tahu dari mulai kecil sampai dia umur 5 tahunan kalau nggak salah. Tahun 2005 dia umur berapa ya? Jadi dia nonton di TV waktu itu masih TPI. Ayah, tuh ada audisi lawak, ikutan, ntar ayah menang. Dia ngomong gitu. Iki ngomong gitu. Dia pingin lu menang. Nah posisi waktu itu gua udah bubar sama SOS. Udah masing-masing. Nah gua sama. Berarti ini setelah Api tuh masih SOS nggak sih? Masih SOS. Ya berarti setelah Api dong. Bukan Api. Pertama kali tuh Api gua. Pertama kali tuh Api belum ada SOS. SOS dong. Iya SOS. Berarti kejadian ini setelah Api. Enggak, pas Api. Posisi gua dulu tuh udah enggak sama SOS. Oh, lu tuh udah nggak sama SOS pada saat itu sebenarnya. Ini nih baru gua ceritain teman-teman. Nah, gua udah sama Kang Uci almarhum, Ucok dan yang lain-lain di Lapidut, lawak kacapi dangdut. Oke. Anak-anak tuh nggak mau deh awalnya. Gua paksa. Kenapa lu gak pakai yang ini? Karena umurnya deh udah pada tua. Gue bingung. Aduh, gue mau masuk lagi. Gue disuruh Tapi sama gak anak punya gua. grup ini. Dan itu lu disuruh sama anak lu? Iya, si Iki. Iki. Anjing. Ayah menang. Anjing. Udah nggak usah mikirin menang enggaknya. Ki, yang penting. Dan gue tahu karena kan gue di luar terus jarang nonton TV. Habis itu ya udah, gue ajak Oni sama Ugi. Ngapain lah, udahlah, nggak usah. Udah ada waktu nih sebulan kita latihan aja. Gue ajak tuh latihan, baru mau mereka. Awalnya nggak mau mereka. Gue minta izin dong ke sini. Gue minta izin nih. Di sini gue lagi proses rekaman lagu Sunda waktu itu. Sampai di pertengahan gue berantem gitu kan. Ini gimana lu mau pilih SOS? Gue bingung. Iya bingung. Salah satu kesempatan. Iya. Tapi alhamdulillah akhirnya berjalan dengan baik. Gue masih silaturahmi sama SOS, setiap saat sama teman-teman. Malahan ada yang tinggal di rumah gue juga. Itu dia, gue penasaran deh. Kenapa lu banyak banget orang di rumah si seniman-seniman? Why you doing that? Apakah merasa bertanggung jawab lu terhadap ini? Nggak merasa bertanggung jawab sih, Dad. Cuman gue ngerasain aja, Dad. Ngerasain ketika dia mau mencoba berkarir, susahnya seperti apa, susahnya gitu. Seperti apa. Terus dia juga bantuin gua dalam hal apapun, kenapa enggak gitu. Makanya gua mah rumah kecil juga nggak apa-apa sih, Dek. Gua lebih enak rumah kecil daripada gede. Gua tuh bukan sombong muria, nih rumah gua gede, enggak. Karena kan rumah gua nggak jelas gitu kayak hotel gitu. Iya, gue pernah lihat di YouTube. Iya. Aneh gitu kan bentukannya, udah bukan didesain untuk rumah gede awalnya. Betul. Kayak berkembang tuh, berarti rumah berkembang gitu. Berkembang. Kan? Awalnya kan gue di Pejaten. Yeah. Di Pejaten kan 3 tingkat, kecil banget. Itu tidur pada di mana aja. Kasihan gue liatnya. Akhirnya gue punya ide, ada tanah kosong, udah deh gue bangun. Biar mereka bisa tidur layak. Ceritanya begitu. Tapi mereka akhirnya kan lu harus membiayai dong. Mau nggak mau harus. Dan lu nggak apa-apa. Nggak jadi masalah.
Orang dia bantu gua juga kok. Kalau misalnya mereka lu biayai, lu bantu, terus tiba-tiba salah satunya dari mereka sukses terus pergi, terus lupain lu gimana? Enggak jadi masalah. Tidak jadi masalah ya. Si Dede berapa tahun awal sama gua? Si Dede Cungkung ikut-ikut bawa tas, terus gua ajarin nih deh begini. Gua ada program gua masukin. Kayak Yujeng. Sini. Yujeng tuh arranger, orang hebat dia. Cuman nggak ada tempat. Gua fasilitasi, gua bikinin studio buat dia. Gua beliin laptop dan yang lain-lain. Lu berkarya di sini, bermusik di sini. Itu lagu-lagu Usman 77, Yujeng arrangernya. Setiap lagu-lagu dan yang lain-lain Yujeng. Berarti kayak misalnya ada orang seperti itu, terus Dede misalnya sukses dan sebagainya, lu bahagia dong? Bahagia. Gue dilupakan juga nggak masalah kok. Nggak jadi masalah. Karena kita manusia tidak luput dari lupa. Ya. Karena gue juga mungkin ada yang Mungkin lupa. ada yang, ya, beda gue baru mau ngomong. Iya. Kayak gue juga mungkin ada yang lupa. Gitu. Tapi berusaha kita juga mengingat-ingat orang-orang yang berjasa. Minimal kita menolong ya yang kita mampu. Ya, atau kita membalasnya dengan menolong orang lain. Ya kan? seperti itu. Ya mungkin lu dulu lupa dengan mereka-mereka yang senior, ada, tapi sekarang lu bertugas lagi ngebantu mereka-mereka yang Kayak junior. si Anton yang ikut sama gua. Dulu pernah begitu gua jatuh, dia pernah nolongin gua walaupun dengan hanya sedikit. Sekarang dia jatuh, gua inget, benar loh, berarti lu harus gua tolong. Dan dia tinggal di rumah gua sekarang udah 1,5 tahun. Dudi teman SMA gua yang dulu ngantar kemana-mana, ngantar gua kemana-mana, tempat curhat gua, dia sebagai honorer gajinya 600.000 sebulan. Dah Dud, mendingan ikut di gua gaji 500. Biar nggak terlalu serius lah dia gitu.